Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namnakum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Mereka itu ialah orang-orang yang menunggu-nunggu atau perubahan atas kamu. Maka jika ada bagi kamu satu kemenangan dari Allah, mereka pun berkata, bukankah kami ini pun beserta kamu? Akan tetapi jika ada bagi orang-orang yang kafir itu bagian, mereka pun berkata, bukankah kami telah menunjuki atas kamu dan telah merintangi kamu dari orang-orang yang beriman itu? Maka Allah akan memutuskan di antara kamu di hari kiamat. Dan sekali-kali tidaklah Allah akan memberikan suatu jalan pun untuk orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Mereka itu ialah orang-orang yang menunggu-nunggu perubahan atas kamu. Mereka adalah menilik kemana kerasnya angin. Mereka selalu menunggu perubahan atas situasi kamu, menunggu kesempatan kalau ada yang akan menguntungkan mereka. Inilah yang kita di zaman sekarang menamainya oportunis, tunggu kesempatan. Maka jika ada bagi kamu satu kemenangan dari Allah, mereka pun berkata, bukankah kami ini pun beserta kamu? Melihat kaum muslimin yang memperjuangkan cita-cita telah beroleh kemenangan, dalam cita-citanya mereka pun segera mengangkat mulut bahwa mereka pun turut dalam kemenangan itu, sampai bertanya, bukankah kami ini pun beserta kamu? Bukankah kami ini kawan kamu? Kami pun turut berjuang yang begini dan begitu. Waktu itu pun kami turut mengatur siasat. Cuma kami tidak gembar-gembor dan kami minta bagian dan keuntungan. Akan tetapi jika ada orang kafir itu bagian, di dalam kalimat ini bagi orang kafir tidak disebut kemenangan, melainkan bagian. Meskipun misalnya dalam peperangan Uhud, orang kafir beroleh kemenangan, itu bukanlah kemenangan, melainkan bagian saja dalam kebiasaan perang, yang sekali-kali penyerbuan mereka pun berhasil, sebab adat perang adalah sekali di sini, sekali di sana. Sedangkan ketentuannya adalah pada kemenangan terakhir. Itu bukanlah kemenangan, sebab yang mereka perjuangkan adalah yang batil. Mereka berkata, bukankah kami telah menunjuki atas kamu dan telah merintangi kamu dari orang-orang yang beriman itu. Demi mereka lihat orang yang memerangi Islam satu-satu kali berhasil dan beruntung. Kepada orang itu pula mereka datang dan mengatakan bahwa kemenangan yang mereka peroleh dalam memerangi orang-orang yang mengaku beriman kepada risalah Muhammad itu ialah karena usaha mereka juga. Kami yang telah menunjukkan kepada kamu di mana segi-segi kelemahan pertahanan orang-orang Islam itu. Kami rintangi perjalanan mereka. Kami sekat dan gagalkan rencana mereka. Kalau tidak usaha kami, tidaklah kalian akan menang. Sebab itu kami pun minta pembagian keuntungan. Datanglah lanjutan ayat guna mengobat hati kaum muslimin yang berjuang. Maka Allah akan memutuskan di antara kamu di hari kiamat. Kalimat ini adalah obat penawar hati dari Allah kepada kaum muslimin di atas dataran bumi ini untuk selama-lamanya. Sejak zaman Rasul sampai dunia ini masih terkembang. Sebab dalam setiap perjuangan mesti ada timbul orang seperti ini. Di waktu perjuangan Islam masih bermulai, belum lagi tentu kalah dan menang. Mereka menjauh-jauh menunggu hasil. Kalau tampaknya berhasil,
Mereka pun mendekat lalu mendabik dada, mengemukakan bahwa mereka pun berjasa pula. Tetapi kalau dilihatnya pihak lawan yang dapat bagian, mereka pun segera menyeberang ke pihak lawan itu, mengatakan bahwa mereka pun berjasa kepada lawan itu. Mereka selama ini mendekati orang yang beriman hanyalah karena hendak mengetahui segi-segi kelemahannya. Tuhan lihat sendiri, kami tidaklah campur tangan mereka, sebab kami sudah yakin mereka tidak akan menang menghadapi tuan-tuan. Orang seperti ini akan menang terus. Sepilah perjuangan dalam dunia ini kalau tidak ada orang-orang seperti itu, guna menguji keteguhan hati orang-orang yang berjuang dengan ikhlas karena Allah. Sebab itu janganlah diharapkan bahwa hal-hal ini tidak akan ada lagi. Ketahuilah bahwa ketika air bah sedang naik, sarap dan sampahlah yang merampung ke atas. Tetapi kalau air bah telah turun, barulah kelihatan batu-batu. Sebab itu berjuanglah terus, wahai orang-orang yang percaya akan kebenaran dan kesucian perjuangannya. Teguhkanlah hatimu menghadapi golongan yang seperti demikian. Golongan begitu tidak akan hilang dari dunia ini. Berjuang terus, nanti di akhirat kamu akan mendapat keputusan yang sebenarnya dari Allah. Dan di akhir ayat Allah berfirman, dan sekali-kali tidaklah Allah akan memberikan satu jalan pun untuk orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apabila orang-orang beriman betul-betul berjuang karena golongan, karena dorongan imannya, demi tidaklah ada satu jalan terluang bagi orang kafir untuk menghambat langkahnya. Dia akan jalan terus, segala kesulitan akan dapat diatasi. Orang-orang kafir ataupun munafik akan berganti-ganti datang dengan rencana barunya. Gagal rencana pertama, mereka tukar dengan rencana kedua. Gagal kedua, mereka tukar dengan rencana ketiga, dan seterusnya. Namun mukmin jalan terus. Bila tewas atau syahid seorang, datanglah pula gantinya 10 lagi dan 100 lagi. Akhirnya kebenaran jualah yang menang. Dan segala rintangan perintang, hambatan penghambat hanya menjadi tambahan bukti saja atas benarnya masalah yang diperjuangkan oleh orang yang beriman itu. Allah memberi jaminan yang tegas kepada orang-orang beriman bahwa selama mereka masih teguh iman kepada Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan membuka jalan untuk orang kafir akan mengalahkan orang yang beriman. Supaya kita jangan sampai tenggelam dalam angan-angan. Janganlah sampai kita salah memahamkan ayat ini. Mentang-mentang sudah mengaku beriman, padahal tidak berusaha dan tidak bersiap. Kita menyangka kafir tidak akan mendapat jalan mengalahkan kita. Barulah jaminan Allah itu berlaku dan kita terpelihara dari serbuan musuh. Baik mengenai negeri kita maupun mengenai akidah kita. Kalau kita selalu siap dan waspada dan mengetahui serta mengamalkan ajaran Islam sejati dalam kehidupan kita. Kalau benteng iman kita telah kosong dan tinggal kosong saja, janganlah heran jika pihak kafir terbuka jalan buat menyerang kita. 2 kali kekalahan perang di zaman Rasul. Pertama dalam perang Uhud karena ada tentara Islam yang melanggar disiplin dan sejak bermula perang telah ada yang munafik. Setelah disiplin ditegakkan kembali, kekalahan dapat dibendung. Kekalahan yang kedua ialah dalam perang Hunain. Kesalahan terbesar ialah karena bangga dengan banyak bilangan. Padahal bilangan banyak itu adalah karena tambahan orang-orang yang turut berbondong-bondong pergi berperang, padahal belum berpengalaman, dan kebanyakan mereka mengharap mendapat harta rampasan. Di kedua perang itu Rasulullah SAW tetap bertahan dengan gagah berani dan tidak kehilangan akal atau panik, sehingga kekalahan dapat dibendung dan kemenangan dapat dicapai. Oleh sebab itu, janji Allah yang tersebut dalam ayat ini bahwa Allah sekali-kali tidak akan membuka jalan bagi orang kafir
buat mengalahkan kaum yang beriman.